Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Laila Febrianti. Saya di sini mengajar budaya Melayu Riau untuk tingkat SLTA kelas 10 semua jurusan ya. Dengan KD 3.1 memahami alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Kita perlu untuk memahami apa sih alam dalam pandangan budaya Melayu Riau dengan indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Materi kita, alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup dalam menghargai sesama makhluk hidup. Ini adalah contoh lukisan Riau saat itu masih menjadi bagian dari Hindia Belanda pada tahun 1859 sampai 1861. Alam bagi masyarakat Melayu Riau adalah suatu hal sentral bagi kehidupan mereka. Sentral itu adalah titik ya. Di sanalah tempat mereka mencari penghidupan dan bisa bertahan hidup. Mencari penghidupan dan bisa bertahan hidup. Jadi alam itu adalah tempat hidup, untuk hidup dan bisa bertahan hidup. Contohnya seperti alam itu kan terdiri dari hutan, sungai, laut, dan lain sebagainya. Dari alam kita bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa bernafas, bisa mencari tempat tinggal, dan lain sebagainya. Hormat mereka pada alam bukan hanya karena mereka bisa memanfaatkannya saja, melainkan juga kewajiban untuk terus menjaga. Namanya kewajibannya wajib ya hukumnya, nggak sunnah. Ketika masyarakat atau manusia tidak menjaga alam, maka nanti dampak negatifnya itu akan dirasakan oleh anak cucu mereka gitu. Contohnya seperti kita lah saat ini. Kita hidup pada zaman modern di mana sekarang hutan sudah banyak yang tandus. Hewan-hewan sudah banyak yang punah. Bahkan kalau kita pergi ke kebun binatang aja, kita jarang temui kecuali di taman safari ya. Kalau taman safari iyalah masih terjaga ekosistemnya. Kita masih melihat berbagai jenis hewan-hewan yang jarang kita temui. Ekosistemnya pun masih banyak, masih terjaga. Beda sama kebun binatang yang ada di daerah kita. Contohnya yang di Pekanbaru yang berada di Kulim. Bukan di Kulim. Ada di dekat ini. Di Kubang dekat SMK 1 itu ada kebun binatang juga, tapi ekosistemnya itu tidak banyak gitu loh. Jenis-jenis hewannya tidak banyak, palingan satu kandang itu ada 2 ekor atau 1 ekor gitu isinya. Karena yaitu kita tidak bisa menjaganya gitu loh. Makanya kewajiban kita itu untuk terus menjaga agar anak cucu kita dapat menikmati dan melihat, oh ternyata ini hewan-hewan yang masih dilindungi dan masih terjaga sampai saat ini gitu. Kemudian kewajiban tersebut tercermin dalam pepatah generasi tua. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Jelas perut kita akan terasa hampa karena di dalam laut itu banyak sekali sumber daya alamnya, baik berbagai jenis ribuan ikannya, sumber daya alam minyaknya,
mutiara yang terdapat di dalam kerang itu kan adalah suatu contoh kecil dari sumber daya alam. Bahkan muntahan ikan paus aja itu nilainya sangat mahal. Pada ungkapan lain disebutkan juga, kalau binasa hutan yang lebat, rusaklah lembaga, hilanglah adat. Itu sudah jelas ya. Kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Jadi sudah tidak ada adat istiadat lagi. Kalau hutan udah nggak ada, apalagi yang mau dijaga sama kita, sama anak cucu kita, apalagi yang mereka rasakan. Keseluruhan wujud nilai tanggung jawab tersebut diistilahkan sebagai sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal adalah prinsip dan cara tertentu yang dianut, dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat. Bentuk-bentuk kearifan lokal antara lain itu adalah petuah amanah, etika atau perilaku yang dianjurkan. Kemudian kewajiban menjaga dan ketiga adalah nilai serta norma. Kewajiban menjaga alam juga dipengaruhi oleh nilai keislaman bahwa manusia adalah khilafah, yaitu pemimpin yang harus bertanggung jawab di bumi akibat adanya asimilasi nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. Kenapa kok agama Islam sih, bukan Kristen atau Katolik, Hindu atau Buddha? Karena dominannya orang Melayu ini beragama Islam. Ini adalah salah satu contoh kearifan lingkungan Melayu Riau secara praktis. Upaya penjagaan alam bisa dibagi menjadi pemanfaatan sumber daya alam ya. Ada 3 pengguna. Yang pertama, penggunaan edoteknologi, yaitu alat tradisional dalam menangkap ikan dan kerang di perairan Inhil dan Kuantan dan Kampar. Alat-alat tradisional tentu kalian tahu ya. Apa sih alat-alat tradisional itu? Alat-alat tradisional itu seperti, pertama, bubu. Kalian pasti tahu kan alat untuk nangkap ikan, bubu? Atau sebagian dari kalian pernah memakai atau menggunakan alat bubu untuk menangkap ikan. Jadi tidak merusak lingkungan. Selain ada bubu itu ada jala, kemudian jaring, rawai, posok, tanggobu, simotia, dan tongkah. Yang kedua, tradisi-tradisi upacara adat sebagai wujud hormat kepada alam sebelum diambil manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya, tradisi menyembah atau menyembelih hewan sebelum membuka hutan di hutan adat Desa Dosan. Kemudian ada juga di Kabupaten Bengkalis upacara semah laut sebelum melaut di Desa Panglima Raja Inhil. Yang ketiga adalah restriksi pemanfaatan alam yang dapat berupa meminta izin kepada kepala adat, menentukan kawasan yang boleh ditebang atau menebang bakau, menentukan musim tertentu untuk melaut di desa, larangan menebang kayu di hutan, dan denda. Ini adalah 3 cara menjaga alam dan memanfaatkan sumber dayanya agar ekosistemnya tetap terjaga. Ini adalah salah satu contoh dari upaya pelestarian atau konservasi sumber daya alam yang masih terjaga ya.
cagar biosfer Giam Siak kecil yang meliputi Kabupaten Siak dan Bengkalis. Itu ada 3 larangan memanfaatkan baik hutan maupun perairan dengan anggapan wilayah keramat. Pengelolaan alam. Terus yang ketiga, komitmen di masyarakat agar bisa menjaga kelestarian sumber daya alam. Itu seperti larangan menangkap induk ikan arwana, tidak membuang sampah di perairan bagi masyarakat desa, bulu Cina, pemberantasan illegal logging, dan larangan membunuh lumba-lumba. Ini adalah salah satu cara di Kabupaten Siak ya, agar lingkungannya tetap terjaga. Jadi kalau masyarakat itu punya komitmen tidak menangkap induk ikan arwana, maka kelestarian ikan arwana itu akan terjaga, tidak membuang sampah di perairan agar tidak menyebabkan pencemaran di lingkungan air ya, ekosistem air. Jika ekosistem air tercemar, maka lingkungan air tercemar yang berada di dalam ekosistem air atau sungai atau laut atau danau itu akan tercemar dan akan punah. Pemberantasan illegal logging untuk menjaga keseimbangan hutan kita, dan larangan membunuh lumba-lumba. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana ketika masyarakat terlalu ambisius untuk mengejar materi, mencari kekayaan, imbasnya itu adalah seperti ini. Kerusakan hutan atau ekosistem yang ada di hutan tersebut, punahnya hewan-hewan, kelangkaan kayu yang akan menyebabkan banjir, erosi, longsor, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi kita akan kekeringan kalau tidak ada hutan, karena hutan adalah peseimbang dunia. Pada kenyataannya masyarakat kesulitan menjaga kearifan lokal tersebut. Ya, karena pergeseran nilai kearifan lokal oleh gaya hidup materialis, hedonis, dan arus kuat kapitalisme, tidak diakuinya tanah wilayah adat pada saat pasca kemerdekaan RI oleh pemerintah pada sebagian besar wilayah Provinsi Riau, sehingga alam mereka bebas memanfaatkan. Cukup sekian materi kita pada pertemuan ini. Jika ada hal yang dianggap perlu dicatat, kalian perlu untuk mencatatnya. Jika tidak, cukup diingat dan disimpan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tinggalkan jejak kalian di video ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita adakan tes. Ibu ingin mengetahui seberapa jauh kalian dapat memahami materi yang ibu sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.